Lihat aku di sini, kau lukai hati dan perasaan ini, tapi entah mengapa aku bisa memberikan maaf padamu. Mungkin karena cinta padamu tulus dari dasar hatiku. mungkin karena aku berharap kau dapat mengerti cintaku. Lihat aku di sini, bertahan walau kau sering menyakiti. Meski kau terus sakiti aku, cinta ini akan selalu memaafkan dan aku. Halo, gua Alfi. Gua adalah yang menciptakan atau membuat lagu Bertahan yang dulu pernah ngehits tahun 2006-2007. Kebetulan gue juga dulu gitarisnya dari band Rama Band. Sekarang gue bakal ceritain gimana proses pembuatan lagu itu, inspirasinya dari mana. Pokoknya gue ceritain yang nggak pernah gue ceritain di tempat-tempat, misalkan gue kan pernah interview radio, itu nggak pernah gue ceritain sedetail ini. Inspirasi lagu Bertahan itu sebenarnya pengalaman pribadi ya. Dari pengalaman pribadi pada saat itu gue masih kuliah tahun tahunnya itu tahun lama sih, tahun 2001 ya, tahun 2002, udah tua gue ya. Jadi waktu itu gue punya mantan, berantem berantem akhirnya ya kecewa lah, gue kecewa berat. Terus gue akhirnya sendiri di kamar, gak ada temen curhat kan. Curhat, masa cowok curhat sama cowok kan, males. Curhat sama cewek nanti disekiranya jadi apa gitu kan. Akhirnya gue curhat sendiri, pakai tulis lagu. Gue tulis, tapi pada saat itu gue lebih-lebihkan kata-katanya, gue dramatisir. Jadi sebenarnya emang gue tipikal orang yang suka mendramatisir keadaan. Jadi yang sebenarnya masalah sepele kadang gue suka lebih-lebihin, jadi biar lebih apa ya, gue dulu ya bikin lagu itu biar lebih kena kali ya. Jadi orang dengernya juga ntar, wah lagunya kok kena, dapat banget sih. Jadi gue tulis liriknya dulu satu-satu. Akhirnya habis lirik selesai semua, gue ambil gitar, nadanya gue bentuk langsung, secara langsung. Malam itu juga jadi cepat karena bikinnya dengan perasaan yang betul-betul lagi kecewa. Tapi abis itu gue sebenarnya pengen ngerubah tuh lagunya, karena kan gue lebih-lebihin. Gue dengerin ke orang, banyak yang suka, ya udah akhirnya jadi aja. Sebenarnya kondisi pacaran gue waktu dulu itu nggak begitu, nggak seperti yang di lagu itu. Kalau gue di media, di radio cerita kan gue bilang, wah iya tuh dulu pengalaman gue, wah disakitin. Padahal dulu gue pacaran nggak begitu begitu amat. Mantan gue tuh waktu itu baik kok sebenarnya orangnya. Jadi guanya aja bikin lagu yang gue lebih-lebihin, tapi akhirnya dapat juga banyak orang yang suka. Nggak ada kebayang ya kalau lagu itu bakal hits, apalagi jadi booming pada saat itu. Orang
banyak yang tahu, pengamen banyak yang bawain, sampai gua jalan naik bis atau naik kereta ada yang bawain lagu itu, ya gua seneng sih, cuman emang gak kepikiran kalau lagu itu bakal hits. Karena gua waktu itu juga ngeband Nothing Tulus, passion gitu kan, mau naik mau enggak itu gimana nanti. Jadi gua nggak ada terobsesi untuk ini lagu gua mau bakal jadi apa ya, gua harus jadi anak band, gua harus punya band yang hits, gua harus punya lagu yang hits, gua harus terkenal. Gua nggak ada obsesi untuk itu. Karena eh, dulu itu almarhum bapak pengennya sih gua itu nerusin dia jadi PNS. Cuman karena emang passion gue di musik, gue sering ngeband, bandel gitu kan. Bandelnya berhal positif, kayak sering nongkrong di studio, bikin lagu, ngejam bareng. Ya akhirnya eh jad bikin band, bikin lagu, nggak taunya ngehits lagunya kan. Jadi nggak kebayang banget kalau dulu itu. Gue ingat banget ya, pas pertama kali proses rekaman lagu Bertahan juga udah jadi. Gue nggak kebayang ini lagu bakal, maksudnya bakal gue kemanain. Biasa kan abis itu kan ke label-label. Itu juga karena waktu itu ada, maksudnya dulu Helmi yang sama Arya yang udah kita coba aja ke label-label, keliling-keliling apa namanya, dikasih kan, di hearing sama label kali aja keterima. Tapi emang akhirnya nggak ada yang keterima sih waktu itu. Label juga pas dengerin lagu itu skip semua gitu kan. Makin pesimis gue waktu itu. Ya udahlah, gak usah ngeband aja lah, kerja aja lah. Emang pada saat itu juga gue pengen fokus di kerja, di kerjaan, pengen coba untuk karir di kerja dulu. Nggak berapa lama kemudian akhirnya ada orang namanya Gustaf, dia dengerin lagu kita. Oke deh, gue yang lempar deh, gue ada label baru nih, kata dia kan. Akhirnya dibawa ke label baru itu, suka sama materinya, dirilis akhirnya kan, dijadiin album, jadi single pertama kan. Ya udah, tahu-tahu booming. Wah, berkesan banget ya. Kan dari awal juga gue bilang gue nggak ada ekspektasi kalau lagu itu bakal booming gitu ya. Nggak bakal ngarepin gue bakal jadi musisi yang bisa dikenal. Sebenarnya lagunya gitu kan, lagunya bakal jadi ngehits, diterima oleh masyarakat. Makanya pas itu booming, gue bener-bener kaget banget, ini kayak mimpi gitu ya. Ya bangga, terutama keluarga gue lu kan, kayak almarhum bapak kan sering banget cerita sama temen-temennya, sama murid-muridnya. Dia kan ngajar juga tuh di SMU 6. Jadi tentang cerita lah kalau gue itu musisi gitu kan, punya lagu yang hits. Senang sih gitu kan, bikin jadi kebanggaan tersendiri di keluarga waktu itu kan. Sampai temen-temen gue juga banyak yang kontak gue, bro lagu lu hits bro gitu kan. Kayak mimpi lah. Jadi waktu itu benar-benar cepet ya, waktu lalu benar-benar kayak mimpi, dan bangga banget. Pasti kepikiran gue bakal ngaransemen ulang lagu itu dari pas booming juga ya, tahun 2008. Gue punya pikiran sih, kayaknya kalau di aransemen ulang kayak enak nih lagunya. Soalnya terus terang nih, ini orang gak ada yang tahu, dulu itu bikin aransemen lagu itu gue sedikit asal-asalan. Jadi emang kebetulan baganya juga gue yang bikin seadanya, simpel lah pokoknya. Gue bikin simpel, sejadinya aransemen juga yang penting udahlah. Itu sebenarnya bukan lagu utama anak-anak dulu kan, jadi lagu backup doang, lagu cadangan. Makanya sampai sekarang kan 15 tahun, gue masih penasaran banget, pengen banget ngerombak lagu itu dengan gaya gue sendiri gitu kan. Alasannya juga sih ya bukan untuk menyaingi aransemen yang lama, karena lagu yang lama itu udah jadi masterpiece
dari Rama Band kan, itu udah jadi satu kesatuan yang utuh yang gak bakal bisa dikalahin. Karena dulu anak-anak juga gue yakin sih kayak Radit, Helmi, Arya, Bejo ngisinya juga dengan sepenuh hati dulu kan, serius. Cuman emang terus terang gue aransemennya bikin baganya ya seadanya gitu kan. Jadi sekali lagi bukan untuk menyaingi ya, tapi untuk kepuasan gue sendiri, penasaran gimana sih lagu itu kalau dibuat ulang gitu.